Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kajian kitab Fathul Izannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dulu bukunya. Waqala, di sini ada ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Yang artinya, dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri dan orang-orang yang soleh, atau jika kalian yang mempunyai amat, kalau merasa fakir, niscaya akan dijadikannya mereka kaya dari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ighnaihi ta'ala lakum, termasuk sebagian contoh Allah menjadikan kaya kepada pasangan yang menikah. Anna rajula, adalah seorang laki-laki qabla dukhulihi fi qidin nikahi lahu yadani. Sebelum dia menikah, dia itu hanya mempunyai dua tangan. Wa rijlani, dia hanya mempunyai dua kaki. Wa inani, dia hanya mempunyai dua mata. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Minal jawarihi bijadatiha faqat, dari anggota tubuhnya masing-masing itu hanya satu pasang. Walakin kullama dakhala fihi, tetapi ketika laki-laki masuk di dalam akad nikah, sholatikal a'dha'i tatadha'afa dha'ifaini, maka anggota tubuhnya itu menjadi berlipat dua kali lipat. Bisyadati a'dha'i zawjatihi ilaiha, karena ditambahi oleh anggota tubuh dari istrinya. Ala tara, coba diperhatikan. Annal arusata, sesungguhnya pengantin, idza qalat lil arisi, ketika berkata kepada istrinya, liman yadak, tanganmu itu punya siapa? Qala, maka menjawab tuh istrinya, kata kepada suaminya begitu ya. Wa idza qalat, dan ketika berkata lahu kepada istrinya, liman anfaq, milik siapakah hidungmu? Qala laka. Wa idza qalat, dan di mana-mana berkata lalu kepada istrinya, aidon lagi, liman ainaka, milik siapakah kedua mata kamu? Qala laha mujiban wa munisan, maka istrinya itu menjawab dengan penuh manja ataupun ya dengan penuh rasa kasih sayang begitu ya, laka, untuk kamu, wahakala, dan begitu juga seterusnya. Jadi referensinya sampai di sini dulu ya. Akan saya sedikit diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang sudah saya bacakan itu dimulai dengan ayat Al-Quran ya. Wa ankihu, dan nikahkanlah perempuan. Jadi ini dimulai dengan lafaz wa ankihu. Kalau santri bilang siri sirrohnya adalah fi'il amar. Jadi kata perintah begitu ya, kata perintah dari Allah. Dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri ya. Ini baik untuk pemuda yang belum menikah ataupun gadis yang belum menikah ataupun yang sudah budak janda itu yang belum mempunyai pasangan kembali. Maka itu adalah sebagian dari orang-orang yang sholih, orang yang melakukan menikah tersebut. Dan di sini juga ada dikatakan wa imaikum, dan amat kalian. Ini kalau sekarang sih sudah tidak ada sahaya ya, sudah tidak ada amat. Zaman sekarang ini, waktu zaman Rasulullah masih ada perbudakan, masih ada amat, abid, seperti itu ya. Jika kalian, di sini dikatakan iyyakum fuqara, jika kalian merasa fakir. Di sini ada ayat selanjutnya, yughnihimullahu min fadlih. Harus ditancapkan di dalam hati kita bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, min fadlih, dengan anugerahnya Allah, dengan maha kayanya Allah, dengan keagungannya Allah. Dan oleh musannif di sini diperjelas kembali wa min ighnaihi ta'ala lahum anna rajula, di mana ada seorang lelaki sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah, dia itu hanya mempunyai lahu yadan, dia itu hanya mempunyai dua tangan. Kemudian dia itu hanya mempunyai dua kaki, dia hanya mempunyai dua mata. Tetapi setelah dia mempunyai istri, setelah dia menikah, maka anggota tubuhnya itu akan bertambah.
Kok bisa bertambah? Iya, karena setelah dia menikah, Allah tolong, cobalah diperhatikan. Alam Ausah di mana-mana ada ini kayaknya lebih cocok ke pengantin baru deh. Gak ke pengantin saya yang udah balik gini gitu ya. Karena kan kalau saya kan udah pengantin lama banget gitu, jadi kayaknya udah gak perlu ada pertanyaan seperti ini gitu. Kalau kita setiap hari sudah apa-apapun bersama gitu. Jadi kayak cocok ada pertanyaan ini mungkin untuk pengantin baru. Begini katanya. Idza qalat bil arisi, ketika berkata kepada pasangannya, misalkan seorang suami itu pengantin baru bertanya tuh kepada istrinya. Misalkan kalau orang Sunda tuh bilangnya neng gitu ya, atau apapun itulah, atau ayang kayak apa gitu. Neng, hidung neng itu milik siapa sih? Terus mata neng itu milik siapa? Kemudian pipi neng itu milik siapa gitu. Pernah nggak ada yang pengalaman gitu pengantin baru yang suaminya itu berkata seperti itu kepada istrinya? Maka coba apa yang dijawab oleh istrinya tersebut? Pastilah istrinya itu berkata kepada suaminya, karena yang di depan matanya itu sekarang sudah sah menjadi suaminya. Maka istrinya itu berkata kepada suaminya, ya mata akang gitu kan, ya hidung akang gitu, ya mulut akang, semuanya seluruhnya yang milik akang. Berarti kan itu menandakan yang tadinya seorang suami hanya memiliki 2 tangan saja, kini menjadi 4. Yang tadinya hanya 2 kaki saja, kini mempunyai 4 kaki. Yang tadinya hanya mempunyai 2 mata saja, kini mempunyai 4 mata. Begitu. Itu adalah menandakan maha kayanya Allah yang telah diberikan anugerah kepada kita. Tadinya kita apa-apa itu serba sendiri. Setelah kita mempunyai istri, ataupun setelah istri mempunyai suami, apa-apa sekarang itu berdua. Jadi ada permasalahan yang harus dihadapi, ditanggung oleh berdua. Mau sukanya, mau dukanya, semuanya itu ditanggung oleh berdua. Bukankah itu adalah anugerah maha kayanya Allah yang telah diberikan kepada kita? Jadi kalau kita sudah merasa cukup untuk melakukan menikah, begitu ya, yang sudah ngebet keinginan sekali untuk melakukan menikah dan calonnya udah ada, orang tua kita sama orang tua pasangan kita udah pada ridho, kita untuk menikahnya tunggu apa lagi? Ya menikahlah sesegera mungkin, karena menikah itu adalah ibadah, dan di dalam pernikahan itu nanti pahalanya itu akan lebih dilipat gandakan oleh Allah. Jadi untuk para gadis ataupun para bujangan yang belum menikah, menunggu apa lagi? Ayo sesegera mungkin untuk menikah. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya kalau kita udah pengen nikah itu kan memang suatu kebutuhan biologis secara manusiawi yang nggak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Sehingga kalau misalkan orang tua ada yang menghalang-halangi anaknya untuk menikah, sedangkan anak kita itu udah punya calon, anak kita udah ngebet banget pengen menikah, misalkan dengan alasan bahwa ya memang kebutuhan biologisnya itu sudah memuncak, misalkan seperti itu. Jika orang tuanya menghalang-halangi untuk menikah, itu bisa menjadikan dosa bagi ibu bapaknya itu. Kenapa? Karena naudzubillah, misalkan kalau sampai terjadi kecelakaan sama anaknya karena tidak terbendung lagi dengan rasa syahwatnya itu, yang tidak bisa menyalurkan dengan yang halal, maka ibu bapaknya itu akan termasuk dosa, karena menghalang-halangi seperti itu ya. Jadi mungkin isi dari ini artinya, jika yang sudah mempunyai pasangan yang cukup untuk melakukan menikah, tunggu apa lagi? Jangan merasa gentar akan rezeki yang merasa, karena kamu mesti ingat loh bahwa Allah yang mengatur rezeki, ya, bahwa Allah lah yang mengatur rezeki. Misalkan kita mempunyai penghasilan yang pas-pasan bagi seorang laki-laki, jangan berpikir, aduh kalau nanti saya udah punya istri, nanti beban saya semakin berat, apalagi kalau sudah punya anak. Iya, kalau kamu berpikirnya dengan logika akalnya seperti itu, begitu. Tetapi coba diyakinkan bahwa yang memberikan rezeki itu hanyalah hakikatnya Allah. Allah hanya menyuruh kepada kita untuk berikhtiar saja. Hasilnya Allah lah yang menentukan. Kita itu mempunyai rezeki masing-masing. Istri pun mempunyai bagiannya dari Allah. Dan nanti ketika lahir anak-anak pun mempunyai
bagian dari Allah yang sudah Allah catat di dalam qada azalinya Allah gitu. Mungkin saja ketika lahir anak, Allah memberikan anugerah keberkahan rezeki yang lebih besar dari anak kita, dan kita selaku orang tua bisa mencicipi dari hasil rezeki yang sebetulnya hakikatnya itu diberikan oleh anak kita. Kita kan nggak tahu seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita berpikir secara logika ya untunglah seperti itu. Jadi yang harus kita mantapkan, yang harus kita yakinkan apa ketauhidan kita kepada Allah, bahwa Allah yang memberi kita rezeki dan kita hanya disuruh oleh Allah untuk berikhtiar mencari rezeki dengan cara yang halal, thayyiban, mubarakah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua para pendengar. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.